Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya pagi hari ini? Pastinya baik dan luar biasa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Namun sebelumnya itu kita akan doa pembukaan, dan doa pembukaan ini akan dipimpin oleh Ibu Endang. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami dapat berkumpul lagi walaupun lewat online Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di dalam hati kami. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah semuanya jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau berkati kakak-kakak yang akan melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan memuji Tuhan. Untuk itu saya jemput adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan, karena Tuhan Yesus itu sudah baik dalam kehidupan kita. Nah, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Nah, adik-adik yang ada di rumah, masih semangat semua memuji Tuhan? Nah, kalau semua harus semangat memuji Tuhan. Nah, kita angkat lagi satu pujian yang berbunyi setinggi-tingginya langit. Kita angkat bersama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, silakan duduk. Nah, dan sekarang waktunya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan berdoa. Dan sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita nyanyikan pujian ini secara bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa
adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu. Pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati kami, beri kekuatan kesehatan, mampukan kami dalam mendengarkan cerita firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nanti karena kepanjangan waktunya tidak cukup, Kakak Dede langsung dicerita saja. Nanti adik-adik yang di rumah baca sendiri firmannya ya. Oke, siapa yang pernah dengar cerita Abraham dan istrinya Ibu Sarah? Kira-kira siapa yang tahu umur berapa Bapak Abraham dan Ibu Sarah pada saat itu? Nah, ayo, umur berapa? Ada yang tahu? Kayaknya sudah oma-oma ya. Sudah Abraham itu sekitar 100 tahun dan Ibu Sarah itu 90 tahun. Waduh, sudah oma-oma. Kalau di Poso bilang sudah kai-kai dengan nenek-nenek ya. Nah, adik-adik, setelah beberapa tahun Hagar melahirkan Ismail. Ismail itu sudah tumbuh besar, sudah menjadi ganteng, sudah gagah badannya, pokoknya sudah mantap ya. Nah, tetapi Abraham itu kayaknya dia sudah lupa akan janji Tuhan ya. Janji Tuhan itu apa itu adik-adik? Dia akan apa? Siapa? Nah, Sarah akan mengandung ya. Tapi Abraham sempat lupa itu. Tapi kira-kira Tuhan itu lupa atau tidak? Nah, kakak ada yang mau tanya, Tuhan itu lupa tidak dengan janjinya sama Abraham? Iya, tentu tidak ya. Tuhan tidak pernah lupa karena Tuhan sudah berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di depanku dengan tidak bercela. Ya, dan Abraham dia ingat-ingat. Pernah itu Tuhan itu berfirman seperti itu sama saya. Tuhan bicara seperti itu, saya ingat-ingat dulu. Nah, lalu Tuhan berfirman lagi, Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia siapa? Ayo, siapa? Siapa? Iya, Ishak ya. Nah, tapi Abraham di dalam hati kayak tidak percaya ya. Dia tidak percaya, bisa-bisanya ini mau melahirkan ya. Iya, apa yang kujanjikan akan kugenapi dan Ishak akan diberkati dan menjadi bangsa yang besar. Karena siapa? Karena Ishak adalah anak apa? Perjanjian ya, bukan siapa? Bukan Ismail ya. Itu janji Tuhan yang untuk Abraham ya. Pokoknya Tuhan sudah janji itu bukan siapa namanya? Bukan Ismail. Bukan Ismail itu yang anak perjanjian. Tapi siapa? Tapi Ishak. Iya. Dan Abraham bilang sama Tuhan, biar Tuhan kasihkan Ismail saja itu. Tapi jangan, bukan. Tapi yang sudah Tuhan genapi itu siapa adik-adik? Ishak ya. Nah, beberapa hari kemudian Bapak Abraham ini ya dia lagi santai-santai duduk di orang bilang kayak dego-dego. Tahu dego ada tidak ya tenda-tenda atau dego-dego namanya, lu kakak Dete tahu juga kalau bahasa anak-anak sekarang. Itu jam-jam 12 siang
Aduh panas sekali ya. Kalau kakak Dede itu kalau 12 siang itu sudah dalam kamar dengan AC atau kipas angin karena kepanasannya adik-adik. Nah, Bapak Abraham ini jam 12 siang dia santai-santai duduk-duduk menikmati siangnya itu, dan tiba-tiba dia sementara duduk santai datang 3 orang bapak-bapak ini berdiri di samping Bapak Abraham. Lalu Bapak Abraham menghampiri mereka. Dia bapak-bapak. Langsung ini bapak yang salah satunya dari 3 orang ini bilang, iya. Ini Abraham bilang, kalau mau mampirlah dulu di tempatku, jangan cuma berjalan-jalan saja, istirahat di tempatku. Lalu 3 orang bapak-bapak ini mereka mampirlah duduk di tempat Bapak Abraham santai tadi ya, di bawah pohon itu. Nah, lalu Bapak Abraham pergi ke kemahnya. Dia pergi tuk. Dia cari siapa? Siapa kira-kira? Iya, dia cari istrinya Sarah. Dia cari istrinya Sarah. Dia kasih tahu. Dia datang sama istrinya. Sarah, tolong kau bikinkan saya kue bundar, ya pokoknya dari terigu gandum yang enak sekali, ya yang spesial. Jadi Sarah tanya, untuk siapa? Ada saya punya tamu datang, tamu spesial. Jadi bikinkan mereka kue yang spesial. Oke, jadi Sarah pergi ke dapur. Dia pergi sudah bikin kue. Terus karena dia pikir-pikir, masa cuma mau kasihkan kue, tidak ada daging-dagingnya. Dia pergilah ke kandangnya, ya, ke kandangnya. Dia cari dia punya pelayan-pelayan itu. Dia kasih tahu pelayan, kamu potong itu lembu-lembu yang ada di kandang, masak daging yang enak untuk siapa? Untuk tamu-tamu saya ya. Oke. Dan dia balik lagi. Ternyata sudah masak semua. Dia panggillah ini bapak-bapak 3 orang ini masuk ke dalam kemahnya, dan mereka makan banyak sekali. Pokoknya semua yang dikasih hidangan sama Bapak Abraham ini yang terbaik, dia kasih yang terbaik. Dia dikasih lembu yang terbaik. Pokoknya yang enak-enak ya. Nah, dan tiba-tiba salah satu dari tamu ini berkata sama siapa? Sama Bapak Abraham, ya. Dia tanya, Abraham, mana istrimu? Dan jawab Bapak Abraham, ada dalam kemah dia. Tahun depan saya datang ulang, istrimu menggendong seorang anak laki-laki. Dalam hatinya ini Abraham ini, mungkin. Adik-adik, ternyata tiba-tiba di dalam kemah ini Ibu Sarah ini kuping-kuping dengar. Dia dengar apa? Melahirkan? Mana mungkin sudah oma-oma ini, nenek-nenek begini mau melahirkan? Tidak mungkin. Astaga, ketawa setengah mati ini Ibu Sarah. Terus apa yang dikatakan sama ini bapak-bapak ini? Abraham, kenapa itu istrimu di dalam kemah itu cuma ketawa? Kaget Sarah. Dan ternyata Sarah bersama Bapak Yakub ini hatinya berpikir, aduh, jangan-jangan orang 3 ini utusan Tuhan, malaikat Tuhan ya. Nah, dari situ Bapak Abraham mulai terketuk hatinya. Aduh, berarti yang dikatakan, yang dijanjikan sama Tuhan, mereka akan punya anak di usia tua, mudah-mudahan akan diberkati atau mudah-mudahan akan dikabulkan sama Tuhan. Nah, selesai itu sudah berapa tahun berselang, dan adik-adik yang di rumah, percaya atau tidak, pada umur 90 tahun Oma Sarah
Oma Sarah melahirkan. Nah, Oma Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Iya, dan sesuai janji Tuhan, siapa namanya? Siapa? Iya, Ishak. Anak apa? Perjanjian. Nah, adik-adik yang di rumah percaya atau tidak percaya, akhirnya Bapak Abraham dengan Oma Sarah ini punya anak mereka, adik-adik. Mama sudah tua-tua dan ternyata Bapak Abraham sangat sayang sama Ishak, seorang anak perjanjian yang sudah mereka nantikan itu ya. Mereka sangat menyayangi Ishak, dan tidak lupa Bapak Abraham bercerita sama Ishak kalau Tuhan Allah itu maha baik ya. Kenapa maha baik? Karena sudah di usia tua mereka masih dikaruniai anak. Iya. Dan adik-adik mereka sangat menyayangi Ishak. Nah, sampai di sini cerita Kakak Dede. Minggu depan akan bersambung lagi ceritanya. Jangan lupa hari Minggu kita sama-sama beribadah lagi, bertemu seperti biasanya. Karena dalam pandemi ini kita harus di rumah untuk sementara. Jadi ibadahnya secara online ya adik-adik. Oke, kalau begitu sekian cerita dari Kakak Dede. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik yang ada di rumah, setelah kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Nah, sambil persembahan kita jalankan, kita angkat pujian Berilah yang baik. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau sama-sama untuk berdoa, biarlah Engkau senantiasa selalu menolong kami, menyertai kami di dalam tugas dan pekerjaan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau lihat Tuhan saat-saat ini di Indonesia bahkan di seluruh dunia Engkau izinkan sakit penyakit, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami yang percaya kepadamu Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami ini Tuhan, Engkau pulihkan negeri kami ini Tuhan, bahkan hamba-hambamu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan, seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, anak-anakmu Tuhan Engkau tolong, Engkau pelihara mereka, Engkau jaga mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di GKST ini, bahkan dimanapun mereka berada, biarlah Engkau lawat mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam tugas-tugas pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di Immanuel ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa selalu pelihara, jaga, lindungi, jauhkan dari sakit, penyakit, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau tadi Tuhan kami sudah memberikan persembahan, biarlah Engkau berkati persembahan kami, Engkau kuduskan agar dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami bawa dalam nama Tuhan Yesus.
kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan itu dapat bermanfaat bagi adik-adik atau bagi kita semua di sini. Ya, akhirnya kami pamit. Minggu depan kita ada ibadah online seperti ini lagi ya. Kita berkumpul di rumah masing-masing. Tetap jaga jarak, pakai masker ya, jangan lupa. Oke adik-adik, salam sehat dan shalom.